Angkatan 8 Kabupaten Jember akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching untuk supervisi akademik. Berikut kami perkenalkan tim kelompok kami. Arinda Aisyah Fitri dari PTD Satuan Pendidikan SDM Rambi Gudang 02. Nila Eka Sari dari SMA Negeri Rambi Uju. Sufian Udi Ubaidillah dari PTD Statik SDN Nogosari 07. Dan saya sendiri Niswati Amin dari SMA Muhammadiyah 1 Rambi Uju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Opan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah itu. Nah, semoga sehat selalu ya kita. Oke. Ini Pak Opan terkait untuk Penilaian percakapan coaching. di situ ada beberapa poin yang harus diperhatikan mungkin, yaitu Pak Opan mungkin sudah tahu ya, kan ada 3 di situ, ada mendengar aktif, terus ada pertanyaan berbobot, ada juga yang memberdayakan coaching. Dan gitu. Nah, kira-kira dari ketiga itu Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Opan? Kalau diurutan dari nomor 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Saya ini masih di posisi yang 5 masih. Karena untuk kita penataan dan kita bicara, terus kita bertanya apa jawaban itu masih kadang-kadang masih. baik Pak Opan. Nah, dari hal tersebut, ya, dari ketiga hal tersebut mungkin Pak Opan ada yang merasa kurang di hal apa ini Pak? Kalau saya ini di pertanyaan berbobot sama 2 intinya Bu ya, di pembelajaran kunci karena saya di SD. Ya, kalau tingkatan di SD kita tidak bisa untuk kita selalu tidak aktif bertanya kepada si koneksi kita. Kecuali kita di SMP, SMA kita bisa belajar kunci. Berarti kita kelemahan saya itu ada di 2 di pertanyaan berikut dan pembelajaran kunci. Mungkin nanti itu yang harus Pak Opan lebih spesifik ditingkatkan lagi ya. Sehingga dari range yang 1 sampai 10 itu bisa meningkat lagi, bisa sampai 9 maksimal kalau bisa 10 ya. Walaupun sebenarnya kita kesempurnaan manusia ya Pak ya. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya sudah Pak Opan, terima kasih waktunya Pak Opan. Selamat bertugas, selamat nanti bisa komunikasi aktif dengan coaching. Ya, terima kasih juga Bu sudah diberi saran dan masukan sehingga saya bisa belajar tentang hal ini. Demikian ya Pak Opan ya. Ya, Terima kasih Pak Opan. Ya, dulu. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Niswa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Ibu. Bu Nila, ini terkait dengan masalah coaching. Mungkin Bu Nila bisa diceritakan dalam kegiatan pembelajaran ataupun di sekolah mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan saya. Begini Bu, saya kan pada kurikulum mata pelajaran baru ini diberi mandat atau diberi SK untuk mengajar kelas 11. Jadi, pada materi kelas 11 ini atau kurikulumnya itu kan menggunakan kurikulum merdeka, ya. Sehingga kurikulum merdeka itu menuntut kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya belajar ya Bu, belajar untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Akan tetapi ketika saya melakukan itu di dalam kelas, ada beberapa siswa saya itu yang kurang aktif. Padahal saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan beberapa aspek-aspek yang saya amati. Dan ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu membuat mereka tetap kurang antusias itu bagaimana ya Bu, kira-kira saya membuat anak-anak saya itu biar bisa aktif itu. Baik Bu Nila. Nah Bu Nila, kira-kira Bu Nila itu nanti dari hasil komunikasi kita ini kira-kira yang diinginkan Bu Nila itu yang bagaimana mungkin? Ya saya inginnya itu sebagai guru bisa mengondisikan kelas Bu. Ketika anak-anak itu saya kasih pembelajaran berdiferensiasi, ya mereka bisa mengikuti seperti itu. Nah kira-kira selanjutnya Bu Nila
mungkin ada hambatan-hambatan atau hal-hal yang tidak nyaman atau sesuatu yang mengganggu ketika dalam permasalahan itu tadi, apa yang menjadi permasalahan itu untuk agar bisa melaksanakan kegiatan yang awalnya memang kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu agak pesimis ya Bu, karena anak-anak itu kan pasti dari beberapa gaya belajar, cara belajar ataupun anak yang berbeda satu sama lain. Apakah mungkin saya itu mengelompokkannya itu tidak sesuai seperti itu, atau mungkin mereka yang memang kurang berminat pada pembelajaran saya seperti itu. Sehingga ketika mereka saya bagi sudah sesuai dengan karakteristiknya, mereka itu tetap kurang antusias seperti itu. Jadi ya saya harus mulai mengamati kembali atau memilah-milah kembali atau membuat kelompok kembali agar mereka bisa lebih kondusif seperti itu. Kira-kira ini Bu Mila, dari range 1 sampai 10, Bu Mila mungkin bisa menerjemahkan kira-kira kemampuan Bu Mila yang ingin dikembangkan dari permasalahan untuk pembelajaran secara terdiferensiasi itu apa Bu Mila? Saya sih inginnya ya Bu, kalau kita punya cita-cita ya inginnya 8 lah Bu, inginnya 8. Tetapi ya kembali lagi ketika melihat kondisi anak-anak dan sebagainya, karena ini masih proses atau tahapan belajar, sehingga ya dengan skala 6 aja mungkin lebih cukup Bu, karena anak-anak kan memang masih belajar seperti itu. Kemarin kan mereka masih menggunakan kurikulum yang berbeda, sekarang menggunakan kurikulum baru dan pembelajaran baru, mungkin mereka belum kenal, sehingga kita sebagai guru harus mulai mengenalkan dan mengembangkan sedikit demi sedikit seperti itu saja Bu. Baik Bu Mila, untuk mengembangkan itu tentunya perlu rencana-rencana ya Bu Mila ya. Nah, kira-kira mungkin Bu Mila bisa memaparkan rencana apa nantinya yang bisa direncanakan? Yang pertama tentunya saya ingin koordinasi dengan wali murid dulu, atau mungkin kalau wali murid terlalu meluas dengan wali kelas Bu. Mungkin saya akan berdiskusi dengan wali kelas untuk mengategorikan atau mengelompokkan siswa-siswa itu sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Jadi saya nanti ketika mengelompokkan dalam pembelajaran itu akan lebih spesifik lagi. Jadi anak-anak itu nanti akan menjadi anak yang antusias. Kemudian media-media belajar saya itu akan saya kembangkan lagi Bu. Apakah mungkin pembelajaran saya kurang menarik, atau mungkin pembawaan saya dalam kelas itu kurang menarik. Jadi mungkin saya akan tambahin speaking atau mungkin permainan, atau mungkin nanti anak-anak itu saya ingin ajak di luar kelas juga seperti itu. Baik Ibu Mila, tadi ternyata saya rasa menurut strategi-strategi yang Ibu Mila kembangkan itu untuk rencana-rencana aksinya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Mila. Ya, makasih. Nah, selanjutnya Bu Mila mungkin kira-kira inginnya pelaksanaan dari rencana-rencana dan pelaksanaan dari strategi-strategi itu kira-kira kapan Bu Mila? Kemarin kan sudah berjalan sekitar 1 bulan ya Bu. Kita responnya anak-anak belum begitu antusias. Di dalam bulan depan ini saya sudah masuk materi kedua Ibu, atau materi kedua. Nah, di situ saya akan lebih mengembangkan lagi. Jadi sekiranya sekitar 1 minggu ke depan lah, saya akan persiapan untuk lebih baik lagi pembelajaran saya di materi yang kedua seperti itu. Baik Bu Mila, alhamdulillah Bu Mila untuk coaching kali ini. Terima kasih ya Bu Mila atas pemaparannya, baik dari tujuan, identifikasi, perencanaan serta tanggung jawab yang sudah dan akan Ibu Mila lakukan. Semoga nanti bisa berhasil dan sukses sehingga bisa mewujudkan strategi-strategi itu untuk mencapai kemaksimalan yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mila. Terima kasih Bu Niswa. Selamat bertugas dan sukses selalu ya Bu Mila. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Niswa. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Opa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang rencana supervisi ya. Kemarin kita sudah melakukan rencana ya. Tujuan Bu Nila apakah sudah terlaksana? Sebenarnya masih ada kendala Pak. Masih ada kendala ya. Terus mungkin kendala apa yang Bu Nila hadapi?
Begini Pak, kemarin setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu, ternyata ini Pak, saya mendapatkan respon kurang baik dari Bapak Ibu guru. Oh, berarti dari rekan-rekan sejawat Iya, sendiri ya? iya Pak. Kan begini Pak, ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu kan mereka memang saya berkelompokkan. Dan ada beberapa anak yang memilih tes video. Saya perbolehkan mereka keluar kelas. Ternyata ketika di luar kelas mereka mengganggu kelas lain Pak. Jadi Bapak Ibu guru jadinya kurang antusias seperti itu. Mungkin ada yang bisa membantu Bunila untuk mengatasi hal itu. Ya akhirnya kemarin saya mencoba untuk memberitahu anak-anak agar melakukan tag video itu di tempat-tempat yang tidak ada jangkauan teman-temannya atau mungkin Bapak Ibu guru tidak terganggu seperti itu Pak. Misalkan di lapangan atau di tempat-tempat yang memang mereka tidak mengganggu saja aja sih. Nanti waktu yang dibutuhkan itu berapa ini? Kira-kira berapa minggu atau berapa bulan untuk bisa melakukan kegiatan itu? Kalau kegiatan belajar itu sebenarnya satu modul aja itu saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lah Pak, seperti itu. Akan tetapi untuk luas anak-anak itu ya paling nggak 2 minggu lah Pak. Berarti untuk 2 minggu depan sudah pelaksanaannya bisa dimulai ya? Ya insya Allah karena saya sudah koordinasi dengan anak-anak, juga sudah memberitahukan Bapak Ibu guru tentang metode belajar saya, sehingga 2 minggu ke depan anak-anak bisa lebih kondusif dan mengikuti pembelajaran saya. Oh, terima kasih Bunila ya, tetap semangat. Ya Pak. Didik anak didik kita supaya lebih maju ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Waalaikumsalam Bunila. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bunila. Oh, begini. 1 bulan ini kita sudah melaksanakan KBM ya Bu Niswa. Walaupun ada beberapa kendala karena kita sedang merayakan 17-an, akan tetapi tetap berjalan lancar Ibu Niswa. Tapi kira-kira ada kendala apa tidak ketika setelah melakukan kompetisi kemarin? Ada beberapa sih Bunila ya kendala, karena kan yang saya lakukan ini adalah agar anak-anak menjadi mandiri melalui beberapa model pembelajaran. Salah satunya saya mengambil model yang anak-anak presentasi, melakukan presentase sehingga anak-anak nanti bisa mandiri dalam belajarnya mencari informasi dan penyelesaian masalah setelah dan sebagainya. Oh, seperti itu ya. Kendalanya Bunila, kendalanya di sini anak-anak masih kurang literasinya. Oh iya, iya. Jadi setelah Ibu Niswa identifikasi kendala-kendala anak-anak tadi, kira-kira setelah Bu Niswa melaksanakan itu, kira-kira apa yang akan menjadi poin-poin yang dapat dikembangkan kepada anak-anak atau mungkin kepada diri Bu Niswa agar menjadi lebih baik lagi? Saya berharap dengan model pembelajaran dengan presentasi ini anak-anak bisa lebih mandiri mencari bahan-bahan belajarnya sendiri tanpa harus dari seorang guru. Jadi mereka bisa mencari melalui literasi online maupun buku ataupun blog dan lain sebagainya. Sehingga juga anak-anak juga mampu mandiri untuk menyelesaikan permasalahan. Itu termasuk rencana aksi yang akan Bu Niswa lakukan ya setelah Bu Niswa melakukan supervisi ini. Kemudian Bu Niswa setelah Ibu melakukannya, kira-kira Ibu kan sudah melakukan sebuah pengembangan atau mungkin kemajuan untuk diri Bu Niswa dan anak-anak. Ya, ketika pengembangan itu sudah dilakukan, kira-kira ada pada skala berapa Bu Niswa? Untuk pengembangannya ini masih dalam skala 7 sih, saya lumayan wise gitu ya, karena anak-anak sudah mulai belajar mencari materinya sendiri setelah saya memberikan sharing bahwasannya materi bisa dibagikan melalui link dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menemukan situs-situs sendiri, baik itu melalui YouTube ataupun melalui blog-blog
tentang masalah bidang studi yang saya ingat inilah. Terus saya sendiri juga merasa anak-anak lebih agak mandiri walaupun hanya beberapa orang. Sehingga di situ saya sepertinya ini sudah mulai berkembang ya, ke angka yang 7 walaupun mereka masih belum bisa secara lihai dalam mempresentasikan hasil kerja mereka, tapi mereka sudah mulai berani mencari masalahnya sendiri yang beragam. Penyelesaian Berarti memang Bu Niswa sudah siap ya, siap untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu Niswa. siap. Kemudian ketika kita sudah melakukan supervisi ini Bu Niswa, kira-kira hal apa yang kita dapatkan atau Bu Niswa dapatkan ketika kita melakukan coaching seperti ini Bu Niswa? Yang saya dapatkan dari hal yang semacam ini ya Bu Nila, yakni saya bisa mengukur tindakan-tindakan apa saya yang belum maksimal dan apa yang belum saya capai, yang ingin saya capai itu pun apa. Sehingga di situ saya secara step by step, satu persatu saya tingkatkan lagi kemampuan yang ingin dicapai sehingga nantinya bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti itu, super sekali ya Bu Niswa, rencana-rencana Bu Niswa serta apa ya bahasanya, pengembangan diri Bu Niswa untuk siswa-siswa kita bersama. Terima kasih Bu Niswa. Sama-sama. Apakah ada hal yang ingin dibicarakan Bu Niswa? Saya rasa sudah cukup Bu Nila cukup membantu saya dalam memberikan suatu supervisi sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya pada masa sekarang dan masa yang akan depan. Baik Bu Niswa, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi ya Bu Niswa. Oke, Saya terima akhiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ini ya. Siang setengah sore. Oh gitu. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah baik. Pak Opan, begini terkait dengan supervisi akademik kemarin yang kita lakukan. Kemarin juga Pak Opan juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Saya rasa di situ ada beberapa hal yang ingin dikembangkan, yakni apa kemarin Pak Opan isinya? Sama Memberdayakan. Ya. Dari kegiatan Pak Opan melakukan coaching, saya melihat Pak Opan sudah mulai berkembang ini dalam pertanyaan berbobot. Yang saya lihat di situ Pak Opan sudah selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang asalnya dari Pak Opan menggunakan secara aktif dari pihak coachingnya. Kemarin ada kemitraan coachingnya Pak Opan untuk pemberdayaan coachingnya. Saya melihat di situ Pak Opan sudah bisa membantu coachingnya untuk membuat rencana aksi yang lebih spesifik lagi. Ya, dari hal tersebut di atas Pak Opan sudah mampu dan bahkan saya pada saat diminta saran pun Pak Opan juga bisa berbagi pengalaman. Selamat ya Pak Opan ya, sudah bisa mencapai pencapaian yang sudah ingin dikembangkan oleh Pak Opan. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin Pak Opan yang ingin bisa dikembangkan dari sementara ini? Mungkin Sudah cukup. Selamat berkarya ya Pak Opan, memajukan negeri ini, membangun generasi muda yang lebih baik dalam mencapai tujuan. Terima kasih Pak Opan. Assalamualaikum Pak Opan. Demikian tadi praktek demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak. menggerakkan. Wassalamualaikum